Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Di video ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke daerah Tawangmangu ke Cemoro Kandang. Video perjalanan kali ini agak berbeda nih teman-teman. Karena saya nggak full menyajikan pemandangan dari kendaraan seperti biasanya. Tapi saya mau ajak kalian untuk main bersama alam. Salah satu caranya dengan pendakian. Ya, betul. Perjalanan kali ini kita mendaki Gunung Lawu. Tapi sebelum berangkat ke sana, saya ada sedikit urusan dulu nih di daerah Seyegan, Sleman. Nikmati dulu perjalanan sore kali ini ya teman-teman. Sunsetnya romantis banget. Pada perjalanan kali ini, saya berangkat bersama dua teman. Yang satu bernama Fatur, satunya lagi bernama Irfan. Dari mereka berdua yang ikut pendakian hanya Fatur. Karena rencana dari awal, Irfan yang menunggu kita di bawah atau penginapan, untuk nantinya saat kita turun dia yang mengemudi pulang ke Jogja. Awalnya kami ingin berangkat siang dari Jogja agar sampai di daerah Tawangmangu sore. Sambil istirahat dulu di sana menikmati pemandangan sore, sambil persiapan fisik buat pendakian di keesokan harinya, dan pendakian akan kami mulai di pagi hari. Namun karena ada urusan mendadak ini, alhasil kami justru berangkat malam dan sampai tujuan dini hari teman-teman.
Selamat pagi guys. Wah, dari Jogjanya kemalaman, nyampe sininya kesubuhan. Mata masih kerip-kerip tapi selamat pagi. Di mana ini? Ini di mana? Yap, bener aja, semua berubah total. Istirahat di penginapan sekitar jam 3 pagi, bangun tidur sekitar jam 8 pagi. Lalu persiapan packing ulang, check out, sarapan dan lain-lain, malah jadinya start pendakian siang udah hampir jam 12. Alhamdulillah pada saat kami memulai pendakian cuaca cerah dan dingin, jadi tidak terik dan panas sepanjang jalur.
Gunung Lawu berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lebih tepatnya berada di 3 kabupaten, Magetan, Ngawi, dan Karanganyar dengan ketinggian 3.265 mdpl. Jalur pendakian resmi Gunung Lawu ada 5, yaitu via Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, Candi Ceto, Tambak, dan terakhir Singolangu. Di pendakian Gunung Lawu ini, saya melalui basecamp Cemoro Kandang, basecamp anak Gunung Lawu. Lokasinya cukup mudah karena berada tepat di pinggir jalan raya. Fasilitas di basecamp ini pun terbilang lengkap. Ada tempat istirahat, musola, toilet, parkiran yang luas. Di seberang juga terdapat banyak warung makan. Tiket masuk per orang 20.000, parkir motor 10.000, dan parkir mobil 25.000. Pendakian kami mulai sekitar pukul 12 siang. Langkah-langkah kecil kami jalani, terus melangkah menapaki jejak sampai tak terasa waktu dan jarak. Suasana haru dan senang menyelimuti diri, karena rindu akan bertemu dan berinteraksi bersama alam ciptaannya. Sungguh, sudah berapa lama kami tidak bercengkrama dengan alam karena kesibukan kota yang fana. Di bawah sana semua terasa cepat, di atas sini semua terasa damai. Tinggalkan bebanmu di bawah, jangan dibawa ke atas.
pos 2. Napas dulu lah. Ini kurang tahu nih, dari pos 1 ke pos 2 udah berapa mdpl. Yang jelas tadi pos 1 tuh 2100-an. Dan ini udah ada sekitar 20 menit kayaknya, setengah jam lah. Mantap. Sepanjang perjalanan kami tidak menemukan kendala, terutama cuaca, karena cerah dan kadang hanya sedikit berawan. Angin pun tidak kencang, normal-normal saja. Namun saat kami berada di pos 2, para pendaki yang menuju perjalanan turun bercerita bahwasanya perjalanan mereka dari kemarin naik hingga turun ini terhambat oleh badai, hujan lebat dan angin kencang dari setelah pos 4 sampai sebelum pos 2. Bahkan di pos 4 sampai ke pos 3
banyak pohon tumbang yang sangat sulit untuk dilalui. Mereka bahkan menyarankan kami untuk melewati jalur terabas, yaitu bukan jalur yang utama ya teman-teman. Wah, mendengarnya saja saya kaget dan sedikit heran. Kenapa kok nyaraninnya lewat jalur terabas? Bukankah itu sangat beresiko dan bisa berakibat fatal, seperti terjatuh ke jurang atau tersesat? Mereka terus meyakinkan kami untuk mempertimbangkan kelanjutan pendakian ini. Ya, meskipun saya pribadi sebenarnya masih ingin lanjut, karena ini pertama kali saya ke Gunung Lawu. Lagi pula, fisik masih oke kok untuk lanjut. Insya Allah masih kuat. Persiapan logistik dan lain-lain semua oke, gak ada yang kekurangan. Namun saya harus menurunkan ego teman-teman. Nah, akhirnya kami berdua sepakat untuk menunda pendakian. Rencana baru, kami ngecamp dulu aja di pos 2, lalu keesokan paginya lanjut perjalanan. Tapi setelah dipikir-pikir, sama aja. Apa bedanya sekarang sama besok kalau pohon-pohon tumbang yang diceritakan belum diberesin? Setahu saya ya teman-teman, dari nonton video-video YouTube tentang pendakian Lawu via Cemoro Kandang, memang banyak pohon tumbang di jalur dari pos 3 sampai 4. Bahkan ada di suatu video, pos 3 Bayangan shelternya ambruk sebelah. Sebenarnya belum tahu sih sampai saat ini udah diberesin atau belum. Nah, faktor kedua adalah cuaca. Badai di gunung tentu kita tidak bisa prediksi ya teman-teman. Tentunya itu sudah merupakan sebuah risiko yang sudah harus siap kita hadapi. Namun saya sempat kepikiran, apabila ternyata di atas ada awan lentikular. Wah, kebayang sih teman-teman. Awan lentikular itu jadi kalau kalian lihat dari bawah, gunungnya itu seperti pakai topi ya teman-teman, melingkari gunung. Ya kalau di bawah kelihatannya indah gitu, tapi bagi kita para pendaki yang ada di zona itu, wah benar-benar teman-teman, kabut tebal, angin kencang, hujan deras, sepertinya tidak perlu dilanjutkan juga. Karena biasanya perjalanan kalau masih di bawah sampai tengah, cuaca masih bersahabat. Nah, dari tengah ke atas itu beda teman-teman, random sih. Pada pendakian ini kami tidak sampai puncak, bahkan setengah jalan pun belum. Singkat cerita, mengapa pendakian ini gagal? Dikarenakan ada beberapa pertimbangan. Pertama, keselamatan adalah prioritas. Ingat ya teman-teman, tujuan utama mendaki gunung adalah pulang dengan selamat. Karena faktor ini kami urungkan niat untuk melanjutkan pendakian. Dari beberapa faktor tadi, akhirnya kami memutuskan untuk turun saja. Kenapa nggak ngecamp? Karena tenaga masih oke, jadi di bawah turun pun kami rasa masih aman. Lagi pula, waktu itu camp area rame banget. Udah gitu ada salah satu alasan yang bikin kami males stay di sana. Ya ada deh alasannya. Tapi tenang, bukan yang horor-horor, bukan yang mistis-mistis. Cuman ya ada salah satu kelakuan rombongan di sana yang bikin ilfil deh teman-teman. Jadi mendingan turun aja. Perjalanan turun kami dari pos 2 sampai base camp waktu tempuhnya lumayan nih teman-teman. Sekitar 2 jam. Itu udah kena malam ya, udah gelap. Karena kami sempat istirahat dulu agak lama di pos 1 sambil ngobrol-ngobrol. Yap, sebat ngobrol di hutan di tengah kegelapan, hanya diterangi sedikit cahaya headlamp. Hampir bikin kopi sih, tapi nggak seru. Mending minum air mineral aja lanjut turun. Next time aja kita wujudkan ngopi, sebat sambil cerita di tenda pada perjalanan berikutnya, di pendakian berikutnya. Lawu sih. Oke teman-teman, videonya saya sudahi sampai sini ya. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua dan bermanfaat. Pesan saya dari video ini satu ya teman-teman. Pendakian gunung itu sejatinya yang utama adalah
pulang dengan selamat sampai rumah, bukan puncak tujuan utamanya. Puncak hanyalah bonus ya teman-teman. Ingat teman-teman, pendakian gunung adalah aktivitas fisik yang tidak ringan. Fisik iya, mental iya. Jadi ya kalau dirasa ada beberapa faktor yang tidak memungkinkan kita untuk melanjutkan perjalanan, jangan dipaksa ya teman-teman. Gunung gak akan kemana, dia akan ada selalu di situ menanti kita. Kita kalau gagal muncak atau gagal mendaki, masih ada di kesempatan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir video. Terima kasih banyak semua. Sampai berjumpa lagi di video-video perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.